Halo, selamat pagi teman-teman kolektor saham dimanapun berada. Hari ini masih hari libur bursa, agak ada waktu luang untuk membuat video lebih rajin ya. Kali ini saya akan mencoba membahas BBNI, di mana saham ini juga seperti saham Big Bang lain yang sudah ikut turun, ikut diskon barangkali ya. Tapi BNI ini memiliki kelebihan, dia tidak memiliki bobot saham masyarakat yang terlalu besar, jadi untuk turun dan reboundnya itu lebih cepat pulih daripada BRI contohnya. Saham ini juga sudah masuk watchlist saya sejak November lalu ya, dimana di akhir Desember itu sebenarnya sudah mencapai harga target saya. Namun di waktu tersebut cash di RDN saya sudah habis ya, budget untuk membeli saham di sektor finansial, karena saya waktu itu masif sekali memburu BRI. Jadi momennya sedikit terlewat. Tapi sekali lagi, di saham kita tidak ada yang tahu apakah harga itu akan kembali turun atau bahkan melebihi low-nya. Ya, kalau memang rezekinya untuk memiliki saham ini, saya bakal dapat harga yang saya mau. Dan kalaupun tidak, ya tidak masalah. Karena semuanya tetap harus memiliki prinsip, tetap harus di dalam planning. Tidak hanya membabi buta, turun beli, naik jual, tidak seperti itu ya. Karena saya memiliki planningnya untuk jangka panjang, dan saya tidak membeli di harga yang bukan yang saya inginkan. Oke, nanti di akhir video saya akan berikan sedikit pandangan saya tentang harga, ya bisa dibilang harga wajar lah, atau harga worth it untuk koleksi BNI di portofolio teman-teman. Dan saya pun akan membeli jika harga mencapai harga tersebut. Oke, yang pertama, BNI ini ATH-nya di 6.200-an ya, hampir seperti ATH BRI. Dan terakhir kemarin low-nya itu sempat ke 4.150 kalau nggak salah. Itu udah di atas 35% ya penurunannya. Oke, kita akan membahas yang hal pertama, yaitu valuasi. BNI ini walaupun pergerakan harga sahamnya itu ringan ya, naik turun karena bobot sahamnya kecil, tapi di sisi kinerja sendiri BNI ini dia slow, bahkan lambat, namun stabil menurut saya, karena BNI memiliki fokus di segmen korporasi, di mana resiko kreditnya tidak sebesar BRI yang bermain di sektor mikro. Namun di dalam ekonomi
ada yang namanya low risk, low return, high risk, high return. Itu juga berlaku di mana risiko rendah pada kredit korporasi diiringi dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, keuntungan yang sedikit lebih rendah dibanding BRI. BNI juga memiliki pertumbuhan yang lambat ya. Nanti kita akan bahas di sesi growth. Saat ini kita fokus di valuasi. Dalam 2024 full year itu BNI berhasil membukukan laba yang diinterpretasikan di EPS itu sebesar 575 rupiah, di mana setiap kuartalnya meningkat tipis ya. Namun di kuartal 4 ini mungkin ada sedikit penulisan. Kalau nggak salah tadi kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu hampir sama gitu. Bisa dibilang tidak bertumbuh lah. Namun ada opportunity yang mungkin tidak dilihat orang lain, yaitu di balik kinerjanya yang stagnan di tahun ini diiringi dengan penurunan harga, itu membuat valuasi BNI sedikit lebih murah dari sebelumnya, di mana pada kuartal 1 PBV BNI itu di 1,5, lalu kuartal 2 turun 1,1, kuartal 3 sedikit naik. Ini harga lumayan naik ya kemarin tuh ya. Dan di kuartal 4 di beberapa hari terakhir itu menyentuh PBV 1 di harga sekitar 435 berapa ini sekarang ya. PBV BNI sebelumnya ada di 4.220 dan saat ini 4.355. Lumayan ya, ada peningkatan ditambah dengan penurunan harga. Ini cukup menarik. Dengan PER terakhir itu di 7,5, lumayan oke. Dimana sebelumnya BNI ini konsisten di angka 10, 9 paling rendah. Oke, kesimpulannya dari sisi valuasi masuk kriteria ya. Tapi ini bukan hanya buta tentang PBV dan PE saja. Saya lumayan sudah melihat beberapa aspek lain tentang valuasinya dan oke menurut saya. Yang saya tampilkan di sini hanya sederhana EPS, PBV dan PE-nya. Tapi ini juga sudah mencerminkan dari sebagian besar aspek valuasi. Oke, saya approve tentang valuasi BNI. Lanjut, kita akan bahas tentang profitabilitasnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, BNI memiliki risiko rendah dalam menyalurkan kredit yang diiringi dengan rendahnya imbal hasil. Itu dicerminkan dari peningkatan ROE yang tidak terlalu menarik atau bahkan naik turun ya. Dari kuartal 3 ke kuartal 4 itu hanya mengalami peningkatan 2,8%. Itu cukup ya bisa dikatakan jelek lah.
ROE-nya BNI ini kalau nggak salah itu ya di atas 10 sedikit lah. Itu kurang oke. Namun karena sekali lagi ini sektor finance yang memiliki kestabilan dan jaminan yang lumayan aman dibanding saham sektor lain, masih oke lah. Kita beri kesempatan. ROE sekecil itu jangan diharap return on assetnya lebih tinggi, bahkan ini lebih parah ya, peningkatannya hanya 0, tapi di dalam perbankan besar itu sudah bisa dimaklumi ya, karena BNI adalah bank terbesar keempat di Indonesia dari segi aset dan penyaluran kredit. Namun BNI, BRI, Mandiri, BCA itu memiliki kelebihan di NPM ya, karena kita negara berkembang, ya banyak aspek lah yang membuat NPM mereka itu stabil dan dijaga di atas 20%. Itu salah satu hal yang membuat saya selalu tertarik kepada Big Bank. Ya profitabilitas kita anggap kurang lah ya. Kita lihat dari aspek lain. Dari sisi pertumbuhan, ya saya sudah katakan tadi, BNI tidak memiliki pertumbuhan yang pesat atau yang besar dan membanggakan. BNI menonjolkan kestabilan dan rendah resiko kredit. Itu beberapa keunggulannya ya. Jadi jangan diharap profitabilitasnya meningkat tajam atau pertumbuhannya meningkat pesat di BNI ini. Anda bisa lihat ini pertumbuhannya bahkan ada yang minus untuk EPS kuarter 3 ke kuarter 4, atau revenue dari tahun ke tahun ini hanya single digit. NIM-nya ya seperti inilah adanya. Kita beri silang di growth-nya ya, kurang oke. Lalu dari sisi dividen, BNI konsisten di beberapa tahun terakhir, atau bahkan 2 tahun terakhir lah, sudah mulai membagikan separuh dari labanya, dari EPS-nya untuk dibagikan menjadi dividen, di mana sebelumnya BNI hanya memberikan payout ratio yang hanya 40%, tapi itu juga sudah meningkat dari sebelumnya di bawah 40%. Ya kita apresiasi karena mungkin itu memang planning dari manajemen BNI. Dan hal menariknya adalah di tahun ini untuk tahun buku 2024, manajemen telah memberikan pernyataan bahwa payout ratio yang diberikan BNI kepada pemegang saham akan meningkat, di mana sebelumnya 50%. Untuk saat ini mereka akan membagikan kisaran 55% sampai 60% dari EPS. Itu menarik karena diiringi dengan penurunan harga saat ini, yield yang kita dapatkan akan jauh lebih besar dibanding tahun buku 2023. Nanti kita akan ada perhitungannya. Kalau sebelumnya BNI ini orang dapat yield 6% sudah sangat beruntung.
karena biasanya kisaran 4-5%. Untuk sisi dividen, karena ada pernyataan dari manajemen yang meningkatkan PE rasionya, kita approve, menarik. Nanti bakal kita coba hitung berapa best price-nya. Lanjut, ini tentang lembar ya, entah itu keuntungan per lembar atau ya fokusnya ke lembar saham yang kita miliki. EPS yang akan didapatkan BNI adalah Rp575. Itu sudah kemarin tanggal berapa itu keluar LK-nya ya. Saya juga sudah baca dan lumayan bagus, itu C+ lah nilainya, di bawah B. Yang cukup membuat saya menarik yaitu tadi karena ada pernyataan manajemen yang meningkatkan PE ratio. Itu jadi salah satu pertimbangan saya untuk melihat saham ini mulai menarik. Di sini book value-nya juga meningkat dari yang sebelumnya 4220, sekarang di 4355 per lembarnya. Dan BNI memegang cash sekitar Rp367 per lembar untuk saat ini. Ini kalau nggak salah belum diupdate dengan cash dari kuartal 4 kalau nggak salah. Tapi saya mungkin salah tadi, nggak tahu entah sudah atau belum. Tapi setidaknya untuk perhitungan lembar BNI menurut saya oke. Ini didukung dari penurunan harga, semuanya jadi menarik. Karena ini kemarin sempat, bahkan saya targetnya kemarin itu sebelum kuartal 4-nya keluar ya. Saya nggak mulu-mulu, saya nggak baca dividen kemarin. Pokoknya saya dapat BNI di PBV 1 sudah oke. Saya masuk sedikit di 4.200-an kemarin. Tapi sayang saya nggak ada cash. Ternyata sekarang lebih rendah lagi. Kalau lebih menguntungkan jika saya kemarin dapat di 4.200-an itu ya. Karena PBV sudah di bawah 1 harusnya. Semoga dapatlah nanti. Oke, selanjutnya harga. BNI tidak saham gimana ya, bukanlah saham yang diperlakukan seperti layaknya BCA. BNI tidak bisa diandalkan dalam hal konsisten meningkatkan harga atau grafik yang terus naik bullish selalu, tidak ya. BNI adalah tipe sapi perah. Dalam hal ini sapi perah yang menghasilkan sedikit susu, tapi tetap menghasilkan, ya lumayan lah. Bisa kita lihat hari ini atau kemarin ketika low terendah beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu, itu menyentuh harga terendah di 52 minggu yang lalu itu di 4.100-an. Itu membuktikan bahwa BNI termasuk sideways ya, sideways besar tahunan. Karena bisa saja misal kita masuk di hari ini di harga 4.500, 5 tahun lagi kita akan ketemu lagi dengan harga ini. Itu mungkin di BNI ya.
Jadi jangan kaget dan jangan merasa invest di BNI itu tidak untung. Salah ya, karena kita fokusnya di dividen. Semisal begini kan, kita membeli di 10 tahun terakhir, BNI sama dengan harga hari ini contoh ya. Misal di harga 4.000. Berarti kan capital gain di sekuritas atau di portofolio kita itu kan 0. Katakanlah 0 ya. Tapi jangan kita berpikir bahwa BNI tidak memberikan kita keuntungan, salah. Kita menghitung dividen yang telah kita dapatkan atau bahkan yang telah kita reinvest kembali. Kita hitung secara sederhana aja. Per tahun kita dapat 5% dari 10 tahun yang lalu. Dari dividen saja kita sudah balik modal itu sekitar separuh ya, 50%. Itu jika kita tidak mereinvest. Kalau kita mereinvest mungkin sekitar 80-an% sudah di tangan dari dividen saja. Jadi jangan terkecoh dengan capital gain yang 0 tadi ya. 1 tahun terakhir sudah minus 15%. Ya inilah BNI, selalu begini. Makanya dia dihargai selalu di bawah 2 ya, nggak pernah 2. Karena saya percaya semuanya itu ada nilai. Dan nilai itu bukan hanya harga. Sekali lagi ya, jangan terkecoh dengan harga. Disitulah peran kita mempelajari banyak hal, membaca banyak buku untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain. Seperti BNI ini mungkin sampai saat ini dari beberapa tahun yang lalu tidak begitu menarik di mata orang lain, tapi menurut saya di momen kali ini BNI lumayan menarik, apalagi saya akan dapat harga yang saya inginkan, itu cukup menarik. Oke, dari sisi price oke lah ya, kita nggak terlalu mikirin capital gain. Kita sampai di penilaian akhir. Dari sisi valuasi BNI oke, ya walaupun selalu dihargai murah, tapi oke untuk momen kali ini. Kita harus dapat momentumnya. Profitabilitasnya kurang, growth-nya apalagi, tapi kita tidak terlalu menuntut BNI bertumbuh pesat ya, karena kita juga maklum BNI sudah sebesar ini dan dengan memberikan return dari dividen yang lumayan juga kita sudah alhamdulillah ya. Dividen oke, per lembarnya oke, price-nya oke jika dapat di harga yang kita inginkan. Lalu kesimpulannya, menurut saya BNI menarik atau saya akan masuk BNI jika harga menyentuh 4.300, di mana jika dari EPS 575 tersebut dibagikan 60%-nya, yaitu sebesar Rp345, saya akan mendapatkan dividend yield sebesar 8%. Itu bisa lebih besar karena saya biasanya cara saya masuk gitu kan 4.300 ke bawah. Semakin ke bawah semakin saya beli. Begitu. Dan jika PAE rasionya hanya 55%, maka harga 4.000 adalah yang terbaik.
Karena dari sana dari harga 4.000 tersebut kita akan mendapatkan yield 8% juga, yaitu dari Rp316 itu 55% dari EPS yang dibagikan. Tapi saya oke sih dari kesimpulannya 4.000 sampai 4.300 adalah area beli yang saya targetkan. Semoga saya diberi kesempatan. Jika saya mendapatkan harga maksimal 4.300 untuk kembali ke all time high-nya di 6.200-an, saya memiliki upside sekitar 46%, bahkan lebih. Itu cukup besar dari sebuah perusahaan sebesar BNI yang dikenal pertumbuhannya lambat, ini itu. Ini adalah momentum. Karena sekali lagi saya bukan tipe investor yang melabeli diri saya value investor atau swing atau hanya dividen hunter begitu. Saya adalah hybrid ya, bisa dibilang. Saya multi, saya menangkap momen, saya membaca situasi begitu. Jadi jika saya mendapatkan harga ini, saya mungkin akan memegang BNI sampai beberapa tahun ke depan. Dia sampai harganya saya rasa sudah terlalu tinggi, saya akan buang BNI. Karena BNI bukanlah perusahaan yang ada di dalam planning saya untuk saya pegang jangka sangat panjang. Saham seperti ini saya hanya menangkap momentum ya. Oke, sepertinya sudah terlalu panjang pembahasan yang sangat sederhana. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran atau ya adalah yang diambil dari video yang sangat sederhana ini. Di sini kita hanya saling berbagi. Saya bukan mengatakan saya bukan mengatakan BNI adalah saham yang harus dibeli. 4.300 juga Anda harus masuk, tidak. Saya hanya menceritakan planning saya, di mana di bawah 4.300 saya akan beli. Jadikan ini referensi. Semoga kita semua selalu di dalam planningnya masing-masing. Sampai jumpa ya. Selalu ingat, kolektor selalu melihat sebuah nilai yang tidak dilihat oleh orang lain. Sampai jumpa.